belajar bersama mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan, bunga, dan biji. Sebelum saya menjelaskan, kalian simak video berikut ini. Bagian-bagian tubuh tumbuhan, bunga, dan biji. Apa saja sih bagian-bagian bunga? Yaitu tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Dan apa sih bagian-bagian dari biji? Biji dibagi menjadi dua. Yang pertama, biji berkeping dua atau dikotil, dan yang kedua, biji berkeping satu atau monokotil. Bagian-bagian dari biji berkeping dua atau dikotil yaitu kulit biji, epikotil, plumula, hipokotil, radikula, kotiledon. Dan bagian-bagian dari biji berkeping satu atau monokotil adalah jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, radikula, koleoriza, plumula, koleoptil, kotiledon atau skutellum. Itulah bagian-bagian tubuh tumbuhan, bunga, dan biji. Terima kasih. Nah, gimana? Kalian sudah jelas bukan mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan, bunga, dan biji? Di sini saya akan langsung menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai menarik serangga untuk proses penyerbukan, dan mahkota bunga ini adalah bagian paling besar dari bunga dibandingkan dengan bagian-bagian bunga yang lainnya. Yang nomor 2 adalah kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga ini adalah melindungi mahkota bunga selagi masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunganya mekar. Dan bagian-bagian yang nomor 3 adalah benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan dari bunga. Dan benang sari ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah tangkai sari. Nah, tangkai sari ini berfungsi untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Dan yang kedua adalah kepala sari. Kepala sari ini berfungsi untuk dapat menampung serbuk sari. Dan yang terakhir adalah serbuk sari. Serbuk sari ini merupakan sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Nah, gimana dari fungsi-fungsi 3 bagian bunga ini, apakah kalian sudah jelas? Nah, jika kalian sudah paham mengenai fungsi bagian-bagian yang tadi, saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi-fungsi yang lainnya. Yang keempat ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina dari bunga. Dan putik ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama adanya tangkai putik. Tangkai putik ini berfungsi sebagai membantu penyerbukan pada bunga. Dan yang kedua adalah kepala putik. Kepala putik ini adalah tempat paling ujung dari putik atau sebagai kepalanya putik. Dan yang nomor 3 adalah bakal buah. Nah,
di bakal buah ini adalah tempat terjadinya pembuahan. Dan fungsi bagian yang nomor 5 adalah bakal biji. Di mana bakal biji ini adalah tempat untuk terjadinya pembentukan biji. Dan yang nomor 6 adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai alat penyatu bunga dengan tangkai, atau bisa disebut juga sebagai alat penopang bunga. Dan yang terakhir bagian-bagian dari bunga adalah dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, gimana? Kalian sudah jelas bukan mengenai fungsi-fungsi bagian-bagian dari bunga? Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai fungsi-fungsi bagian dari biji. Biji ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah biji dikotil atau biji yang berkeping dua, dan yang kedua adalah biji monokotil atau biji yang berkeping satu. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan fungsi-fungsi bagian dari biji dikotil. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji ini merupakan bagian-bagian yang melindungi biji. Dan yang kedua ada plumula. Plumula ini adalah bakal daun atau akan terjadinya pembentukan daun. Dan yang ketiga adalah epikotil. Epikotil ini tempatnya ada di atas atau di bagian batang. Dan yang nomor 4 adalah hipokotil. Hipokotil ini adalah bagian dari batang. Dan yang nomor 5 adalah radikula. Radikula ini merupakan calon akar atau akan terbentuk akar. Dan yang terakhir adalah kotiledon. Kotiledon ini merupakan tempat untuk menampung cadangan makanan. Dan apakah kalian sudah jelas mengenai bagian-bagian biji dari dikotil? Di sini saya akan langsung menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian biji monokotil. Yang pertama ada koleoptil. Koleoptil ini merupakan bagian-bagian yang melindungi plumula. Dan yang kedua adalah plumula. Plumula merupakan calon daun. Jadi, calon daun dilindungi oleh koleoptil. Dan yang ketiga adalah radikula. Radikula ini merupakan calon akar. Dan yang nomor 4 adalah koleoriza. Koleoriza ini merupakan tempat untuk melindungi radikula atau tempat yang melindungi akar, calon akar. Dan yang nomor 5 adalah skutelum. Skutelum ini merupakan
tempat terjadinya penyerapan cadangan makanan dari biji monokotil. Dan yang terakhir adalah endosperm. Endosperm ini adalah tempat terjadinya atau tempat mengumpulnya cadangan makanan. Nah, jadi biji dibagi menjadi dua bagian, yaitu biji dikotil dan juga biji monokotil. Perbedaan dari biji dikotil dan biji monokotil adalah yang pertama, biji dikotil merupakan biji yang berkeping dua dan biji monokotil merupakan biji yang berkeping satu. Dan perbedaannya yang nomor dua adalah biji dikotil embrionya tidak dilindungi. Dan biji monokotil embrionya dilindungi oleh selubung. Contoh dari biji dikotil adalah seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kacang panjang, dan kacang-kacang lainnya. Dan contoh dari biji monokotil adalah jagung. Dari sini apakah kalian jelas mengenai biji? Jika kalian sudah jelas dengan materi yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan soal latihan kepada kalian. Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah, tulislah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tulislah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Dan yang kedua adalah, bagian bunga mana yang sangat berperan penting? Bagian bunga mana yang sangat berperan penting? Dan soal yang terakhir adalah, sebutkan dua perbedaan dari biji monokotil dan biji dikotil. Sebutkan dua perbedaan biji dikotil dan biji monokotil. Dan itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.